Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai membuat model menggunakan FreeCAD. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat model dari barang puli yang bentuknya seperti ini. Ya. Di sini sudah ada ukurannya, nanti kita lihat pada saat kita mengerjakannya. Kita perkecil dulu. Nah, aplikasi FreeCAD sudah kita siapkan. Nah, gambar seperti ini nanti adalah berupa gambar perputaran juga. Ini adalah sebuah puli. Nanti kita akan menggunakan part design workbench. Ya, jadi part design ini kita sudah di part design kebetulan. Jadi kita pertama kali create new file. Nah, sebagaimana pernah saya sampaikan dulu, ritual awal kalau menggunakan workbench part design adalah dengan create body. Kita klik aja create body di task ini task ya. Kemudian setelah itu create sketch ya. Kita bisa ngambil dari sini. Sekarang kita ngambil dari task ini saja. Yang akan kita buat adalah perputaran dari menghadap ke atas sehingga kita buat dari samping. Ini dari depan jadi XZ, kemudian kita klik OK, maka kita lihat di sini ganti menjadi front ya. Artinya kita menghadapi layar FreeCAD pada pandangan depan. Kita perhatikan dulu di sini gambarnya. Ini tadi ada yang bergeser-geser. Oke, nah ini gambarnya adalah seperti ini. Kita contoh dulu. Besar dikit ya, biar agak enak. Nggak usah. Ini. Kita mulai dari titik ini. Dari sini menggunakan polyline biasa. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini. Oke, kita mulai saja dari titik. Kita mulai dari titik. Kita tempelkan ke dulu. Apa namanya? Ke sumbu karena kita ini paling rendah nanti insya Allah rencananya. Tidak usah juga tidak apa. Sini. Kemudian kita ke kanan, atas, kemudian miring ya kelihatannya itu. Miring. Kemudian datar sedikit, itu lihat, kemudian miring. Oke, kemudian datar, oke. Kemudian naik, kemudian miring, kemudian naik, kemudian miring, kemudian naik, kemudian datar lagi, kemudian miring, datar, miring ke atas sana. Saya buat naik sedikit ya, ini karena menurut saya lebih benar begini daripada sekarang. Nah, kita modifikasi bentuknya. Karena sebagai seorang engineer itu kadang-kadang kita harus intervensi ya. Ketika ada rancangan yang menurut ilmuwan kita ini agak kurang tepat sedikit. Nah, kita sudah membuat dasarnya. Setelah itu kita akan mendatarkan bagian-bagian yang datar, menggunakan dan menegakkan bagian-bagian tegak. Kita di sini ini sudah tegak. Kita cek ini sudah tegak belum? Nah, sudah. Sekarang sudah tegak. Ini yang tegak cuma ini. Oh, ini satu lagi tegak. Oh, yang pinggir juga tegak dua ini. Ini sudah ditegakkan sudah. Ini tegak juga. Oh, sudah. Kemudian kita ambil yang datar. Datar itu 1 2. Ya, oke. Datar. Ini datar. Ini datar. Ini datar. Ini datar. Oh, sudah. Ini datar. Ini sudah. Sekarang tegak dan datarnya sudah, tinggal kita meneruskan dengan ukurannya. Pertama kali kita mau lihat diameter tengahnya dulu berapa. Ini biasanya kita lihat dari top ya, dari top view ya. Cek di sini coba. Jadi ini ada R7,5 tengahnya ini. Kita ikuti saja. Berarti dari lubang ini kita kan memutarnya sehingga ini jadi tengah lubang sampai ke tempat perputaran ini adalah ambil jarak horizontal 7,5. Oke. 7,5. Kita enter. 7,5-nya kita minggirkan sedikit begini biar enak. Kemudian apalagi kita
Yang nomor 2 adalah R, ini ada R lagi, adalah 25. Oke. Jadi dari titik ini sampai ke yang luar ini adalah 25. Oke. Kemudian yang ketiga kita lihat di gambar, ya. Mana gambar yang dari samping tadi? Nah, antara garis ini sampai atas satu garis ya. Berarti antara titik ini dan atas ini adalah vertikal. Nah, begini. Kemudian kita lihat lagi mana jarak yang ditulis tadi. Saya besarkan lagi karena nggak enak ternyata ini. Ya, kita perkecil. Mana tadi barangnya? Oh ini, ya. Jadi kita lihat 50 di sini. Ada 50 itu mulai dari titik atas ini sampai ke miring ini ya. Horizontalnya adalah 50. Kurang jauh ya sehingga semuanya menceng, kita perbaiki sebentar. Ini 50 ini terlalu jauh. Jadi yang ini harusnya lebih ke sana lagi, kita tarik. Nah, 50-nya yang ini juga harusnya, oh bukan yang ini. Maaf, yang ini yang harus kita tarik. Yang ini di sini. Yang ini juga harus kita tarik lebih ke sana. Ini kita tarik lebih ke sana, kita perkecil ya. Nah, ini harusnya begini. Nah, tadi terlalu dekat. Yang ini, oke. Yang ini harusnya, oh ini belum vertikal ya, kita buat vertikal dulu. Ini juga, oh bukan vertikal, memang bukan vertikal, maaf. Yang penting adalah bahwa itu 50. Berarti yang ini juga kemungkinan 50, oke. Ini jadi yang ini dan ini itu vertikal ya. Nah, enak. Sudah ketemu 50 ke sana. Kita lanjutkan, mana contohnya? Kita 50 sudah, kemudian yang ini ada 5, ada 15. Oh ya, 5 itu adalah kemiringannya ini ya. Dari sini ke sini 5. Banyak 5 cm. Jadi maksudnya itu adalah ini ya. Nah, kemiringan ini, titik ini sampai titik ini. Itu vertikalnya sebanyak 5. Kita cekkan 5. 5 itu kita arahkan ke sini gambarnya biar enak. Nah, ini ada 5. Yang 15 tadi adalah mana? Kemudian yang ini kita sengaja memang saya naikkan ya, sehingga ini agak ada yang kan, nanti agak yang turun. Tingginya ini nanti insya Allah kita buat, ini bisa lebih tinggi lagi enggak ini? Masih bisanya, kita buat segini aja ya. Jadi ini nanti ke sini 10, yang ke sini 5, ke sini 5. Ditambahnya ke tepi itu 5, ke sini juga 5. Nah, berarti kalau demikian ini ya, ini akan kita samakan dengan ini, titik ini. Kita samakan, kita buat horizontal karena sama-sama 5-nya ya. Nah, yang ini yang kurang. Yang saya samakan 5 tadi mana, sebentar saya undo dulu. Mungkin ada yang salah. Jadi ada yang saya buat 5 tadi mana tuh? Antara titik ini dan titik ini sejajar. Oh, tadi saya buat vertikal. Mungkin sebentar, kita cek ulang ya. Antara titik ini dan titik ini dibuat horizontal. Nah, benar sekarang. Tadi ada kesalahan ya. Berarti 5-nya bukan dari sini ya. Kita hapus dulu 5 ini. Mengukurnya biar nggak dari situ yang jauh, kita ambil dari yang dekat aja. 5 itu adalah dari titik ini ke titik ini. Vertikal sebanyak 5, oke. Kemudian dari sini ke atas sini 5 juga. Ya. Kemudian dari atas sini sampai ini 5 juga. Jadi ini kita buat 15 saja ya. Ini 5, ini 5, ini 5.
Ini dari sini ke sini. Kita buat, maaf, kurang saya besarkan dikit ya, karena ini ada ya, kenapa ada 2 sebentar saya carikan 2 ini, oh 25 ini harusnya tidak di sini, oke di sini. Jadi antara titik ini dengan titik ini kita buat vertikalnya 5 juga. Maaf, 5 juga. Perhatikan ya, 5 bukan, kita cek dulu di gambar aslinya. Oh 15, maaf 15. Jadi 15 ini, di sini ketinggiannya 15. Karena kalau 5 terlalu tipis ya benar untuk sebuah kuli ya. Oke, jadi antara dari sini sampai sini ini bukan 5 tapi 15. Oke, kita ganti ya. Ganti 15. Oke. Nah, dia akan jadi tinggi sekali, tidak apa-apa. Kita naikkan yang ini. Nah, kita kecilkan lagi karena yang ini juga salah. Ini dalam gambar juga nanti 30 ya. Kita naikkan juga saat. Perhatikan kira-kira 30 itu kira-kira di sini. Nah, udah. Biar agak bagus lah. Ya, kemudian antara titik ini ya dan titik ini adalah juga, maaf belum jalan, antara titik ini dan titik ini juga vertikal ya. Sama. Kemudian ini kita naikkan. Nah, bentar kita lihat ini yang ini tuh berapa di contohnya. Biasanya lebih kecil bagian depan. Oke, ini adalah 10 ya. 10. Jadi jarak dari sini, dari titik ini ke titik ini adalah 10. Bentar kita besarkan lagi, agak terganggu. Yang ini antara, sulit sekali untuk ngeklik yang satu ini karena ditumbuhi banyak anu ya. Nah, ini antara ini dengan titik yang ini. Nah, ini bisa. Dua ini jarak vertikalnya adalah 10. Nah, betul sekarang. Karena biasanya memang begini ya. Dalam apa? Dalam rancangan tuh biasanya memang begini. Dari yang bagian tengah lebih tebal, yang bagian pinggir lebih sempit ya. Kemudian antara titik ini dan titik ini juga pasti namanya sejajar ya. Ya, satu garis vertikal. Nah, begini. Ini masih bisa kita geser sedikit. Seperti ini. Kemudian kita kecilkan lagi. Seperti ini. Yang ini adalah 5, 15, yang ini 5 lagi ya. 5, 15, 5. Yang ini sudah kita beri ukuran belum tadi? Oh, sudah. Ini 5. Oke. Yang ini 15 letakkan di tengah aja ya, 15-nya di sini, full-nya di sini. Yang atas ini juga. Ini kelihatannya belum ada ukurannya yang ini. Sampai dari yang ini juga 5 vertikalnya. Oke. Oh, belum memang. Jadi ini 5 juga. Ukuran itu kita letakkan di sini, di atas saja. Nah, sudah. Sekarang yang jaraknya ini yang kita lihat sebentar di gambarnya berapa. Jadi kita lihat di mana tadi gambarnya. Nah, ada titik kecilnya. Ini. Jadi jarak antara ini 2 ya. Kemudian 2 cm ini ya. Jadi dari mana ini? Ini yang kecil ini adalah 2. Ini adalah 2. Yang ini 25. Miringnya ini enggak begitu jelas masih ya. 2 mm. 2 mm adalah ini ya. Kita besarkan. Jadi dari sini ini agak sulit ya karena banyak sensornya. Jadi ketutupan nih merahnya. Nah, kena ya. Satunya juga. Padahal ini barang kecil sekali sebenarnya. Nah juga ini sudah. Jadi jarak, oh maaf, kalau jarak horizontal bisa kita klik di garisnya karena jarak horizontal ya. Nah,
Ini hanya 2, di situ ada 6 ya. 2 mm, oke. Nah, duanya kita letakkan di sini, tidak apa-apa. 2 mm, di atas di luar aja. Kemudian eh, kita lihat lagi yang miringnya itu berapa. Nah, miringnya itu ini adalah 10, 10, 10. Oke, jadi kelihatan ya ini 10, 10. Jadi ini 10, 10, 10. Oke, kita buat sudah. Sekarang berarti dari sini ya, dari sini. Taruh klik aja, klik ini aja. Jarak vertikalnya adalah 10. Kita enter. Oke, jarak vertikalnya kita letakkan di sini. Kemudian yang atas juga dari dari ini turun juga ke sini. Ini cuma kecil, yang ini maaf tadi terlalu besar. Ya, enggak apa-apa lah ya. Apa geser mau ini? Nah, belum kena tadi ya. Kita turunkan juga ini. Nah, jadi dari jarak sini vertikalnya juga 10. Perhatikan di sini tempatnya. Ini 10 juga. Kemudian ini sudah jadi ini 10, 10, 10. Kurang ini juga nanti ini yang antara garis ini. Bentar kita lihat. Di contohnya antara titik ini dan titik ini sejajar ya. Satu garis, satu garis. Karena ini 10, ini 10 ya. Dan ini juga 10, 10. Tengah-tengahnya. Jadi kita ambil aja bahwa dari titik ini ke titik ini adalah satu garis horizontal. Nah, kemudian juga dari titik ini ke titik, bentar kita naikkan, ke titik ini satu garis juga horizontal. Nah, lebih enak. Kemudian yang bawah ini kita letakkan aja di garis sumbu supaya tidak lari-lari, diikat dengan ini. Nah, sudah. Nah, yang ini adalah dari sini ke sini ini 5. Nah, tadi ini 5, enter. Perhatikan ini 5 ya. Kemudian yang ini dengan ini sama ya. Kita buat sama dengan saja. Sama. Oke. Kemudian dari yang luar aja kita beri ya. Jadi titik ini sampai ke titik luar ini menurut gambar adalah 30. Jadi vertikalnya adalah 30. Ini sudah pas 30 ini ya. Oke, oh 30-nya sudah ada constraint-nya, sudah tidak usah diukur lagi. Ini sudah jadi. Jadi yang perlu adalah hanya ini ya, ini. Ini berapa ini kita cek. Tebalnya samping itu kita perhatikan 20. Nah, ini 25. Oke, 25. Jadi ini adalah horizontalnya adalah 25. Kita enter. Kemudian yang ini juga sama dengan ini ya. Kelihatannya sudah nggak perlu dibuat sama mungkin ya. Kita cek ya. Apakah sudah dibuat? Kalau belum, kita cek sini dengan ini kita samakan. Oke, belum berarti. Tinggal ngecek. Tinggal 2 constraint ya yang belum ya. Kita perhatikan ini. Mana? Oh, itu miringnya itu. Oh ya, ini dan ini ya. Itu sama ya. Oke. Nah, oh tadi sudah, tidak perlu berarti. Apalagi ini yang kenapa masih duanya itu? Kita cek. Itu juga sudah. Sebentar, kita geser aja. Mana yang masih bisa geser? Oh iya ya, jarak dari sini ke sini yang belum. Kita cek jarak kedalamannya itu 20. Ini. Kelihatan 20 dari sini ke sini. Kita masukkan 20-nya dari ini, kemudian horizontalnya adalah 20, enter. Naikkan aja ke atas yang jauh sini. Nah, tinggal satu, apalagi satu ini. Dan kita lihat ada sesuatu yang masih bisa digeser. Oh, ini nih. Ah, ini ya. Dari jarak ke sini kita besar aja ya.
kemiringan ini yang belum satu ini. Dari sini ke sini. Kita lihat kemiringannya berapa di gambarnya. Kemiringannya 2 mili ya. Ini kan kemiringannya 2 mili kelihatan. Kemudian 25 itu sepertinya gambar dari mana? Ini nih tunjukkan 2 mili. 2 mili itu yang mana nggak jelas juga. Kita lihat dulu di tempat lain. Barangkali ada yang lebih jelas. Tidak ada. 2 mili, 2 mili. Oh, oke. Berarti 2 milinya memang itu 2 mili kalau melihat gambarnya ini. Oke, meskipun tidak jelas kita bikin ya. Jadi antar di ini horizontalnya adalah 2 ya. Nah, jadi begini sekarang udah hijau. Kemudian supaya nggak ruwet, gambar ini bisa kita hilangkan apa namanya itu? Mana sih kita cari di sini? Ada sesuatu yang untuk oh ini ya. Ini. Cek ya dari seperti ini nanti terus kita akan kita putar supaya menghasilkan perputaran yang kita kehendaki. Kita lihat. Jadi kita tutup kalau udah close, sudah jadi. Kemudian ini hasilnya, kita lihat dulu. Kita kecilkan supaya kelihatan. Nah, ini. Kemudian kita putar ke sumbu vertikal dengan cara menekan ini revolve. Oke, ini adalah hasilnya. Kecilkan dulu, kita lihat. Oh, kita lihat dengan ini. Nah, ini adalah hasilnya. Dilihat dari atas ya. Oke. Ini top ini begini, kemudian dari atas begini. Nah, ada perubahan dari modifikasi dari yang ada. Jadi ini kelihatan yang sekarang yang keluar adalah ini, ya. Yang di sini justru di dalam. Karena ini yang biasanya sengaja dibuat miring itu supaya baut penutupnya di sini itu ada di dalam sehingga tidak mengganggu luar sini karena terletakkan di luar. Sudah jadi, kemudian tinggal kita memberi apa namanya? Tinggal kita beri lubang. Oke, beri lubangnya gimana? Tinggal kita buat sket ke arah dari atas saja. Jadi kita lihat dari atas begini. Langsung aja kita buat sket ya. Create sket. Mana? Sket langsung. Dari atas itu XY. Oke, mana? Oke. Langsung kita lubangi. Kita perhatikan lubangnya, jaraknya berapa. Jadi jaraknya itu, nah ini kelihatan 50 dari tengah. Kemudian jari-jari lubangnya adalah 20. Kita buat saja. Kita buat saja sebuah lingkaran dengan tempat yang terserah dulu. Mana lingkaran itu adalah ini, ya. Ini. Oh, besar sekali. Nggak kelihatan. Oh ya, kita hilangkan dulu ya. Jadi yang pandangan ini kita tutup dulu karena ini menutup ya. Yang revolution ini kita tekan, kita klik kemudian kita tekan spacebar ya, spasi supaya tidak kelihatan. Karena tidak perlu kita pakai itu ya. Yang pertama kali kita ikatkan sekalian dengan garis vertikal. Oke. Wah, maaf. Tadi belum keklik ternyata. Ini kemudian klik. Nah, ini sudah. Nah, kemudian berapa tadi? Ya Allah, lupa ya. Di jarak jari-jarinya dari tengah itu 50, jari-jarinya lingkaran itu 20. Oke. Berarti jari-jari lingkaran ini 20 mili. 10. Kemudian jarak dari tengah ke lingkaran adalah 50. Enter.
Kemudian kalau sudah selesai kita close ini di tas ya, ini ada model data kita close. Oke. Terus model ini kita buka, revolusi perputaran ini kita perlihatkan lagi. Kemudian kita melakukan pocket ya. Nah ini pocket ini kita buat true all ya. Nah, mana-mana? Kenapa enggak berlubang? Mana pocketnya ini? Bentar, kita cek dulu tadi waktu buat pocket tadi pocket 01 sudah. Kemudian ada yang masalah kelihatannya. Kita ulangi lagi. Sket 01 kita buat pocket simetrik. Oh, dia ada di tengah-tengah. Maaf ya. Jadi dia harus simetrik pocketnya. Karena kalau enggak gitu enggak jadi ya. Bentar. Mana nanti barangnya di mana tadi enggak kelihatan? Maaf. Harusnya kelihatan ini. Harusnya kalau di true all ini harusnya jadi juga. Kenapa tidak keluar ya? Apa tempatnya tadi tidak tepat? Sebentar saya cek ulang ya. Jadi modelnya kita hilangkan dulu revolution. Oh, atau ini harusnya pocketnya kan di sini ya. Sebentar kita lihat revolution ini kita lihatkan. Ini sementara. Kemudian sket ini ya kita perlihatkan dulu. Yang revolution ini kita perlihatkan juga ya. Nah, ini berada di manakah sebenarnya gambar itu ya? Gambar ini berada di tempat yang kosong sebenarnya ini. Ada di sini tengah-tengah, nempel di luar situ. Oke, kita lihat yang di bottom ya, yang kelihatan di sini ada gambarnya. Terus kita close dulu. Nah, lihat di sini di belakang harusnya kelihatan OIT barangnya ini. Jadi sket itu, nah sket itu kita pocketkan ke revert. Oh, tadi agak salah ya. Nah, betul. Arahnya tadi terbalik ya, makanya tidak menghasilkan karena tadi terbalik ini, harusnya kita balik. Oke, kita sudah dapatkan satu. Kemudian kita lihat di gambar aslinya ada berapa? Ada 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Sekalian kita revolve menjadi kita polar pattern menjadi 6 itu aja cuma ya. Lihat ada 1, kita ganti 6 gitu aja. Terus oke. Oke, sudah jadi, tinggal satu lagi kita membuat apa namanya itu, kunci. Ini buat tempat kunci. Jadi dari atas kita buat sket baru. Top ini harusnya dari top sini, tidak apa-apa lah. Nah, kita close dulu, bentar kita double klik supaya tidak terbalik, karena ini terbalik harusnya memang ya, supaya enak. Kita lihat ukurannya berapa. Ini adalah 10, kemudian 12 ya. Jadi ini di sini dibuat bagian atas dari pasaknya itu melengkung ya, tidak apa-apa. Kita pun melengkung juga tidak apa-apa. Kalau tidak melengkung ya tidak apa-apa. Karena melengkung ya kita coba ya. Kemarin kan kita buat datar, sekarang mencoba yang buat yang melempung. Karena itu melengkung maka kita gunakan polyline aja. Ya, jadi polyline sana, oke ya. Kemudian ini kita buat datar. Yang ini dua-duanya ini vertikal. Oke.
kemudian dua-duanya ini sama panjang, ya. Kemudian di bagian sini kita membuat busur, ya. Oke. Oh, busurnya bukan ini sebenarnya. Kita matikan dulu, maaf. Jadi kita buat busurnya dari sini harusnya. Jadi kan sesuai dengan titik pusatnya di tengah. Jadi busurnya dari sini. Kita mulai dari sini sampai ke ini. Nah, jadi kemudian kita ukur jari-jarinya ini adalah 21. Kita isikan aja. Enter. Sampai jauh segini. Kemudian tarik lagi ya dikit ya. Panjangnya ini adalah 10. Terus saja 10, enter. Cukup besar ya. Kemudian yang ini tinggal kita ikatkan saja ke, kita harus membuat ikatan dulu menggunakan ini. Klik, nah sudah bisa. Jadi antara ini dengan ini kita ikatkan dengan ini. Nah sudah jadi, kita close. Kemudian langsung kita pocket ya. Kita buat pocket ini dengan true all. Oke, sudah jadi. Kita besarkan dikit. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.